Horas, Shalom. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian HKBP Resort Sungalangkai bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Dengan topik renungan pada pagi ini, berbahagialah dalam penderitaan. Jika ditanya siapa yang mau menderita, pasti tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau hidupnya menderita. Cita-cita setiap orang untuk memperoleh hidup yang bahagia. Nats renungan kita pagi ini mengajak kita berbahagia di dalam penderitaan karena nama Kristus. Hal ini sangat relevan dengan keberadaan kita di tengah-tengah negara yang penduduknya mayoritas non-Kristen. Sering sekali sebagai pengikut Kristus kita mendapat cacian, olokan, fitnah, bahkan sikap diskriminatif oleh pihak-pihak yang intoleran yang sedang bertumbuh subur di negara kita ini. Bahkan beribadah pun sudah mulai ada yang menghalangi di beberapa daerah di negara kita ini. Pengerusakan rumah ibadah dan penganiayaan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Keadaan itu membuat para pengikut Kristus merasa tertekan, takut, bahkan bersembunyi mencari aman. Ada yang sampai memalsukan identitas supaya tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Inilah sikap-sikap yang sering ditunjukkan oleh orang-orang percaya. Dalam nats ini, Petrus mengajak kita untuk menyadari dan menghadapi penderitaan itu. Jika kita harus dinista karena nama Kristus, maka kita harus tetap bersukacita untuk menghadapinya. Sebab kita harus tahu dan sadar keberadaan kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Sebagaimana jemaat mula-mula yang ditekan dan dianiaya oleh pemerintahan Kaisar Nero yang pada saat itu sangat membenci keberadaan orang-orang Kristen. Dalam keadaan itu Petrus mengajak setiap orang yang percaya untuk tetap berbahagia sebab roh kemuliaan, roh Allah senantiasa ada pada setiap orang percaya. Dalam situasi yang penuh penderitaan ini, akibat pandemi COVID-19 ini, kita juga harus mampu bersaksi bahwa roh Allah tetap memampukan kita untuk bersukacita dan berbahagia menjalankan hidup kita meski situasi ini sulit. Dalam hal ini kita akan memahami bahwa ternyata sukacita, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh situasi. Dalam setiap keadaan, roh Allah akan memampukan kita untuk tetap berbahagia dan bersaksi dalam menjalankan setiap rutinitas kehidupan kita, terlebih memuji dan memuliakan nama Tuhan, menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dalam pengharapan kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Maka bersukacitalah senantiasa, sebab hati yang bersukacita tentu melahirkan kegembiraan di dalam diri kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa tetap memelihara sukacita di dalam hidup kami, supaya kami berbahagia dan terus memelihara sukacita itu dalam diri kami, supaya kami bergembira. Sebab hati yang gembira itu menyehatkan tubuh kami. Hati yang gembira itu menyehatkan pikiran kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Biarlah itu menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini dalam pekerjaan, juga yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan tunjukkan jalan supaya mereka juga boleh bekerja dan meneruskan kelangsungan hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka
supaya mereka juga boleh bersukacita melakukan dan melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.